sebagai juara satu vokal grup dari Unimo, sayang nggak sih kalau nggak nyumbang suaranya? Jadi gimana kalau kita dengar satu bait lagu boleh? Boleh satu lirik aja ya. Iya Jangan boleh, banyak-banyak satu ya. lirik aja. Nanti kalau banyak-banyak DM aja ya. Lagunya apa, Els? Mungkin saya bawain lagu dari yang di Peximida aja ya. Satu Oke. lirik aja ya. Aku cinta dia. Oke, bagus banget. Rencananya sih mau lihat-lihat dulu tema di tahun lalu itu apa, terus cari tahu siapa jurinya karena karakter juri itu perlu dipelajari juga, Kak. Karena Oke, gimana tuh? Coba jelasin secara detailnya apakah kalau juri itu. lukis itu biasanya jurinya ada yang dia tipe yang suka gaya realis, jadi suka gambar-gambar nyata gitu. Ada yang surrealis, terus ada yang dekoratif. Itu biasanya kayak terlihat simple gambarnya gitu, tapi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi dalam podcast Gen Z Berbicara. Ruang untuk berbagi cerita, menginspirasi, dan prestasi. Masih bersama saya, Lydia Gusmita. Di podcast kali ini, kita akan membahas salah satu kabar yang sangat membanggakan sekali nih, yaitu keberhasilan delegasi Universitas Maliku Saleh untuk lanjut ke tingkat nasional dalam Peksiminas. Nah, dan sekarang kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yang akan berbagi cerita dan pengalamannya bersama kita. Marilah kita sambut, please welcome Elsinta Finika Sinaga dan Cut. Silakan untuk perkenalan dirinya teman-teman semuanya. Halo, saya Elsinta Finika Sinaga dari Administrasi Publik Angkatan 2022. Pada Peximida kemarin saya mengikuti tangkai lomba vokal group. Halo, saya Cut Putro Arfia dari Prodi Pendidikan Matematika. Di Peximida kemarin saya ikut di tangkai lomba lukis. Oke, gimana nih kabarnya Kak El sama Kak Cut ya? Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ini kayaknya Lydia mencium kayak ada aura beda nih gitu. Aura apa ya kira-kira? Aura kemenangan. Aura kemenangan. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Itu kan Kak Elsinta sama Kak Cut itu kalian berarti di tangkai lomba yang berbeda ya. Els di bidang vokal dan Cut di lukis. Nah, kalau dia mau ke Els dulu nih, kan itu di vokal. Itu yang harus dipersiapin di vokal grup itu apa aja sih, Els? Dari awal ikut seleksi menuju Peximida, kami tim vokal grup awalnya dites vokal solo. Jadi digabungkan menjadi tim vokal grup. Bertemulah kami, disatukan dan dilatih oleh coach kami Bang Akbar. Dan hal itu gak luput juga dari dukungan Mem Dewi untuk menjalani latihan di PKM kemarin. Oke, jadi memang support system ya dari Mem, dari Bang Akbar juga selaku coach ya. Nah, itu berapa orang LC yang di vokal grup itu, ada berapa orang semuanya? Di vokal grup ada 9 totalnya, ada 2 pemusik dan 7 orang. Kamu di bagian mananya nih? Oh, kalau saya sendiri di bagian alto. Alto itu suara alto itu gimana tuh? Suara alto itu nada rendah. Oke. Nada rendah tapi tetap mengiringi nuansa musik juga. Oke, menarik sekali sih vokal grup. Dan memang kalau masalah suara teman-teman, Elsinta itu semenjak kebetulan juga aku kenal, dan memang suaranya itu dari maba pun udah bagus gitu. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi sih gitu. Makanya sangat deserve lah mendapatkan juara 1 ya di Peximida kemarin. Oke. Kalau Cut di cabang lomba apa? Di cabang lomba lukis, Kak. Oke, lukis itu berapa orang tuh yang mengikutinya? Perwakilan dari kampusnya. Iya. Kemarin itu ada 10, berarti 10 univ yang ikut lukis. Kalau dari awal di sini ya Kak, di seleksi kampusnya, awalnya ada 3 orang dari ya prodi yang berbeda-beda.
Terus diseleksi oleh Pak Ajis sebagai juri awalnya. Dipilih dua orang, saya dan ada satu lagi dari jurusan apa ya, lupa gitu kan. Terus dari situ diseleksinya sambil bimbingan gitu Kak, jadi berhari-hari. Sebenarnya dikasih waktu seminggu untuk seleksi tahap 2 itu, cuman kami ambil 4 hari aja dan alhamdulillah saya lulus. Terus dari situ pelatihan lagi dilatih oleh Pak Ajis yang juri tadi. Alhamdulillahnya di sananya dapat 1 juga. Ternyata bukan perjalanan yang sebentar ya. Dan itu berarti Cut pas melukis itu berapa jam di Peximida itu? Total 8 jam Kak. 8 jam. Isomanya. Oke. Itu 8 jam perlu ada motivasi, soalnya itu kan 8 jam cuman ngelukis di kanvas, pasti orang-orang punya nih inspirasinya gitu. Kalau Cut sendiri apa tuh inspirasinya? Iya, kalau di lomba lukis itu kita harus buat judul sama deskripsi karyanya Kak. Jadi sebelum lomba, kebetulan karena mungkin persiapannya mendadak ya, jadi temanya dikasih H-2 lomba. Kalau biasanya di Peximida itu di hari H temanya. Jadi kali ini di H-2 setelah dapat tema itu langsung lihat-lihat referensi yang udah latihan juga, yang selama latihan kan udah buat juga beberapa tema tuh Kak kan. Kebetulan ada yang nyambung, jadi ambillah dari situ. Terus buat deskripsinya juga, kasih judul yang punya Cut kemarin judulnya Marwah Abadi Nanggro. Marwah Abadi Nanggro. Ya. Nah itu berarti melukis pemandangan atau dalam bentuk manusia atau gimana tuh? Kalau yang punya Cut itu pakai simbolik, Simbolik. terus gaya surrealis. Jadi gambarnya itu hampir realis, tapi pakai simbol-simbol. Jadi misal kita mau jelasin tentang budaya, Cut simbolkan budaya itu dengan satu cerana gitu. Oke. Gitu Kak. Itu Cut udah mengikuti dunia perlukisan ini semenjak kapan tuh? Awalnya itu pas dulu sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Itu dari kelas 4 saya belajar kaligrafi karena kebetulan ada lomba, jadi ikut lomba. Terus menang lomba, dileskan gratis gitu. Di situ awalnya belajar kaligrafi, kemudian di kelas 2 MTS itu saya mulai ke kaligrafi kontemporer. Jadi kaligrafi kontemporer itu kita lebih banyak ke lukisnya. Emang buatnya di kanvas, terus tulisannya itu udah nggak pakai cat murni. Nah dari situ Cut mulai suka lukis. Terus di sela-sela misal ada persiapan lomba untuk kaligrafi kontemporer ini, Cut ngelukis sendiri gitu. Dan kebetulan ada beberapa lomba lukis juga yang udah Cut ikut. Oke. Memang jam terbangnya bukan cuma sekali tapi udah berkali-kali ya guys untuk mengikuti lomba melukis, dan memang apresiasi yang sangat besar sih kepada Els dan juga Cut yang udah kuat nih, udah memiliki skill masing-masing dalam dunia pervokalan atau dunia perlukisan seperti itu. Dan ini Lydia mau lanjut langsung ke Peximidanya nih. Itu kan nggak mudah tuh untuk sampai ke Peximida karena pasti banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan gitu. Nah bagi kalian berdua itu persiapan-persiapannya apa aja tuh yang akan dan yang telah kalian lalui dan nanti juga bakal jadi bekal nih untuk ke Peximidas nanti? Siapa dulu nih? Boleh siapa dulu? Els juga boleh. Oke, kalau dari tim vokal sendiri ya, dari awal latihan juga udah banyak yang diperjuangin. Karena waktu proses latihan itu juga kan bertepatan sama waktu UAS ya. Jadi banyak dari tim vokal tuh yang beneran hektik banget bagi waktu ke latihan, bagi waktu ke perkuliahan. Dan berkat penyusunan jadwal dari Bang Akbar juga yang tegas dan tepat juga lah untuk mengatur jadwalnya. Alhamdulillahnya berhasil. Di sela-sela latihan juga Mem Dewi hadir untuk memberikan kami semangat. Bahkan snack juga, dalam bentuk snack dia semangatnya. Jadi Mem Dewi nggak segan-segan memberikan kami cemilan untuk memberikan kami semangat gitulah, sampai kami bisa ke Peximida kemarin. Bahkan sampai di Peximida gak berhenti-berhentinya latihan, bahkan di penginapan juga tetap latihan seperti itu.
Jadi intinya itu tetap latihan, dan latihan. Iya, dan jaga kesehatan juga. Iyalah, karena nggak mungkin dong nanti kita nyanyi tapi suaranya serak gitu kan. Bahkan kami ada pantangan. Pantangannya Nggak apa? boleh- Makan nggak gorengan? boleh makan sembarangan. Nggak boleh. Makan coklat nggak boleh, makan gorengan nggak boleh, bahkan minum es nggak boleh. Itu adalah semua yang kita mau makan perasaan kan. Benar. Berarti makan yang pedes-pedes juga nggak boleh sih Nggak gitu. boleh. Jadi kan makannya apa? Berarti makan yang sehat kayak kukusan? Benar, Bang Akbar nyaranin kami makan kukusan. Itu yang kukusan itu sangat sehat sih untuk Benar-benar. kesehatan juga. Untuk menjaga suara. Ya benar, untuk menjaga suara. Dan kalau Cut sendiri tuh apa aja persiapannya? Persiapannya dari awal latihan itu harus apa ya, menebak-nebak tema yang akan keluar itu. Jadi kita Ada yang ketebak nggak temanya? sedikit sih mendekati ya, karena kemarin sempat latihan yang temanya budaya. Jadi pas di lomba Peksimida itu temanya metamorfosis tradisi, denyut budaya melintasi zaman. Jadi kan agak nyambung ya kan. Cuman perlu dipoles-poles dikit aja. Nah, kalau dari pas latihan ya sama juga kayak orang vokal grup ya. Karena apa ya? Sama waktunya kayak pas UAS. Jadi harus bagi waktu. Terus saya juga dari Biren ke sini ke PKM untuk latihan gitu. Dan ya alhamdulillah didukung sih kalau dari Kaprodinya sendiri, dari dosen-dosen itu aman sih Kak. Kalau yang UAS bisa nyusul, terus ada kuis-kuis itu juga aman lah Kak. Berarti memang selain persiapan dari diri kita sendiri, Els dan juga Cut juga diberikan support nih, baik Iya. itu oleh coach sendiri, pembina sendiri, bahkan Kaprodi pun juga mensupport gitu kan. Dan ini karena support dari banyak orang dan akhirnya alhamdulillah memberikan hasil yang juga memuaskan nih bagi Els dan juga Cut. Dan berarti tuh pengalaman kalian di sana juga bertemu dengan orang-orang baru dan apalagi tuh lukis juga melihat lukisan orang lain, itu pasti ada rasa kayak insecure atau malah itu tuh nambah ilmu baru nih bagi Cut sendiri. Kalau yang pas lomba sempat sih insecure karena sejauh ini ya kekurangan Cut di lukis itu belum pernah gambar karakter manusia. Oke. Jadi di lomba itu banyak yang gambar kayak manusia gitu kan. Cut belum pernah coba dan kemarin sempat mikir juga apa buat manusia ya. Tapi itu jadi apa ya? Tantangan tersendiri nggak sih bagi Cut jadinya? Karena kalau bagus nilainya bagus, kalau jelek bakal jelek banget gitu. Iya. Jadinya ya udah pakai yang udah bisa aja gitu. Dan berusaha percaya diri ya. Oke. Gitu. Selama lomba ya kayak gitulah Kak. Walaupun sedikit insecure tapi alhamdulillahnya bisa sampai nasional juga. Oke, nah itu berarti udah ada persiapan mau ngelukis apa nanti atau ada tebakan tema lagi nih untuk yang nantinya di Peksiminas? Rencananya sih mau lihat-lihat dulu tema di tahun lalu itu apa, terus cari tahu siapa jurinya karena karakter juri itu perlu dipelajari juga Kak. Karena Oke, gimana tuh? Coba jelasin secara detailnya apakah juri kalau itu. lukis itu biasanya jurinya ada yang dia tipe yang suka gaya realis, jadi suka gambar-gambar nyata gitu. Ada yang surrealis, terus ada yang dekoratif. Itu biasanya kayak terlihat simple gambarnya gitu, tapi penuh makna gitu Kak. Jadi kita harus ngebaca jurinya, gimana selera juri ini. Kita harus berusaha menyesuaikan, ngikutin itu, ya. oke, menyesuaikan dengan juri juga berarti ya. Dan itu berarti poin plus nih. Dan Cut berarti sebelumnya di Peksimida ini udah lihat nih siapa jurinya. Iya. Oke, berusaha itu tahu. tipsnya ya guys. Udah buka-buka Instagram jurinya, lihat karya-karya dia gimana gitu. Oke. Terus pelajari juga yang tahun lalu menangnya yang kayak mana gitu. Pernah expect nggak bakal menang? Jujur enggak sih, karena kan Cut sendiri dari jurusan matematika, bukan di seni ya. Karena seni cuman kayak skill belajar Skill, sendiri iya. gitu. Yang jadi lawan di sana kan
ada yang jurusannya khusus seni, Khusus misal seni. yang kayak di USK, ISBI, mereka kan seninya kayak wow gitu. Dan mereka emang udah memperdalam lukis gitu. Iya, benar. Bidangnya ya. Iya, udah bidangnya di banget. bidangnya. Udah expert lah ya. Teorinya udah cukup lah. Iya. Tapi itu berarti nggak, meskipun beda jurusan, tapi kan tetap kalau kita punya skill kita bisa kembangin itu dong pasti. Oke. Kalau Els itu kan banyak tuh yang juga vokal group, itu ada berapa kelompok Els? Di Peksibida kemarin ada 5 kelompok ya, dari Universitas Melayu Saleh, dari Unsam, dari UTU, dari ISBI, dan dari Unmuha. Oke. Beneran lawan yang berat karena pada bagus-bagus semua. Itu mereka suaranya pasti beda karakter juga kan sama Unimal. Kalian juga pernah expect bakalan lolos atau kayak oke, ini aku bisa lolos gitu? Jujur Atau nggak kaget? expect. Oke, nggak expect ya? Karena berawal dari Asbun mungkin ya, karena ini nanti kita juara satu gitu. Karena kami dari awal juga tim vokal tuh bilangnya kalian bukan mau ke Banda, tapi ke Jember. Nanti kita Ke Jember. nasional ya. Ini kita Iya, berangkat ke ampun, nasional. Masya Allah. Gitu. Ternyata memang itu the real kata-kata adalah doa. Manifesting. Iya, manifesting itu bener banget. Akhirnya emang ke Jember dong? Bener. Oke. Kapan itu kalian mau ke nasional? Kita nanti ke Jember bulan September, di awal Tanggal bulan. 8 sampai 12 acara di sananya. Oke, ke Jembernya bulan September. Itu berapa hari tuh di sana? Sama kayak Peksibida ya. Berarti 5 hari acara, mungkin dari berangkat sampai pulang itu seminggu lah Kak. Ya, bener. Oke. Nah, dari Aceh ke Jember jauh juga. Iya. Berarti sekarang kalian lagi hektik-hektiknya prepare untuk nasional lah ya pastinya. Sekali masih ada waktu 3 minggu ya. Iya, 3 minggu, tapi rasanya itu kayak masih kurang cukup nggak sih? Benar. Harusnya lebih lagi waktunya Harus gitu. beneran banyak nih persiapannya. Dan itu kan kalian 3 minggu lagi nih. Itu yang perlu kalian persiapin itu untuk Peksiminas nanti itu apa nih yang harus dipersiapin? Misalnya dari vokal grup dulu. Yang paling utama kesehatan, paling penting kesehatan Ya. Dan yang kedua itu mental. Iya, bener. Ini jujur ini kali pertama saya ke nasional, ikut lomba bertaraf nasional. Jadi saya harus mempersiapkan mental bahwa saya akan melawan 38 provinsi. Oke. Ya, Dan nantinya Bismillah ya, semoga bisa mengharumkan nama Unimal gitu. Kalau Cut sendiri apa persiapannya nanti ke tingkat nasional? Ya itu juga sih Kak, paling utama kesehatan, jaga kesehatan ya kan, walaupun apa ya, kalau lukis itu latihannya butuh waktu dan nggak bisa di mana-mana, harus Iya, benar. kalau nggak di rumah ya di tempat latihan gitu kan. Dan niatnya sih nanti hampir-hampir lomba bakal try out, kayak langsung memposisikan diri di hari lomba nih, langsung Iya. buat 8 jam gitu. Terus mentalnya juga ya, karena kan kalau di tingkat nasional lukisnya itu udah wow banget sih Kak, kayak yang isi Jogja sama yang kampus-kampus seni lainnya ya. Bener banget. Dan mereka semua itu emang udah expert di bidangnya masing-masing gitu. But it's okay guys, nggak apa-apa. Dan Elsa sama Cut itu udah punya nih basic sendiri, udah punya skill sendiri. Dan kita tuh modal pede aja dan usaha dan doa juga pastinya. Dan nggak ada yang bisa mengkhianati hasil gitu. Dan tadi Els bagian nyanyinya itu kan di auto. Iya, benar. Oke, itu suaranya suara rendah atau gimana? Karena kan teman-teman Gen Z ini tuh memang fun fact ya. Karena itu kami udah jumpa dari lama, jadi memang suara Elsin itu bagus banget gitu. Jadi sebagai juara satu vokal grup dari Unimo, sayang nggak sih kalau nggak nyumbang suaranya? Jadi gimana kalau kita dengar satu bait lagu boleh? Boleh satu lirik aja ya. Iya Jangan boleh, banyak-banyak satu ya. lirik aja. Nanti kalau banyak-banyak DM aja ya. Lagunya apa Els? Mungkin saya bawain lagu dari yang di Peksibida aja ya. Oke. Satu lirik aja ya. Aku cinta dia. Oke, bagus banget. Ternyata memang bagus banget ya. Nggak salah lagi mereka itu memenangkan juara satu di Peksibida kemarin. Dan ada statement terakhir Els atau Cut untuk pesan dan kesannya nih. Karena kan sekarang Els sama Cut itu udah inspirasi mahasiswa ini kan, udah juaranya ini. Boleh diberikan motivasinya kepada teman-teman Gen Z yang lagi nonton ini,
atau yang masih belum tahu skillnya di mana atau mereka punya bakat seni cuman mereka masih mendem gitu, gimana tuh? Boleh berikan statementnya. Boleh dari itu dulu. Untuk yang belum tahu di mana bakatnya, coba aja ikut-ikut lomba dulu. Apa aja, tiap nemu informasi lomba gitu, ikut aja. Kalau ngerasa oh ini saya mampu nih, ikut. Terus di situ kita bisa tahu kita lebihnya di mana. Dan jangan takut sama omongan orang itu. Jangan dijadikan hujatan, bukan nggak didengar juga, tapi kita mendengarkannya sebagai motivasi bagi kita. Oke, bagus banget. Last statement dari Cut. Dari El, silahkan. Kalau dari aku ya, jangan takut mencoba hal baru. Jangan Takut mencoba hal baru. Satu lagi, manifesting yang baik-baik. Iya, Berpikir benar-benar. positif. Berpikir positif gitu kan, lakukan juga yang terbaik. Karena memang meskipun kita ngerasa, kalau kita aja ngerasa awalnya udah down, udah nervous, itu pasti juga bakal ngempetnya ke audiens yang nengok kita gitu. Makanya jadilah pribadi yang stand out, yang confident, Pede aja. pede, Percaya bener. diri, jangan lupa. Oke, itu pede emang the key sih. Harus percaya diri banget. Oke, terima kasih banyak ya El, Sinta, dan Cut untuk kedatangannya ke podcast Gainzi kali ini, sungguh menginspirasi sekali. Kami doain semoga nanti di Peksiminas teman-teman yang dari Unimal itu mengharumkan nama baik Unimal, dan kami yakin teman-teman pasti bisa. Jadi semangat buat teman-teman semuanya yang ikut Peksiminas nanti dari Unimal, dan khususnya untuk Els dan Cut, semangat buat kalian semua. Teman-teman adalah orang-orang yang keren dan terpilih yang nantinya akan mengharumkan nama Unimal di tingkat nasional. Oke, Sobat Gainzi semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga, kita doain sama-sama ya, semoga Unimal mengharumkan nama nanti di tingkat nasional. Oke, Sobat Gainzi, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.